Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza dengan NIM 0505-90944 dari Prodi Sistem Informasi UPB JUT Jakarta. Dalam video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data. Untuk tugas ini saya menggunakan pemrograman R. Yang pertama itu menginstal paket berikut jika belum terinstall. Saya buka dulu. Karena saya sebelumnya sudah menginstal, jadi saya hanya menggunakan library aja. Saya checklist dari sini aja. Oke. Sebelumnya saya sudah membuat beberapa sintaks untuk memudahkan tugas saya. Baik, untuk yang pertama itu saya memanggil file yang bernama data pendapatan CSV yang sudah diberikan pada tutorial. Baik, yang pertama saya akan memanggil filenya terlebih dahulu yang sudah diberikan di tutorial online. Baik, yang pertama saya akan memanggil datanya terlebih dahulu, data pada Excel. Untuk sintaksnya seperti ini. Untuk mengetahui lokasi datanya itu
tinggal di klik kanan, kemudian properti. Nah, ada di ini untuk lokasi datanya. Langsung saya copy paste. Oke, ini untuk datanya sudah ada. Kemudian selanjutnya saya akan coba lihat datanya. Ini untuk datanya sudah muncul. Setelah itu saya akan mengalihkan pendapatan dengan 10.000 seperti pada soal. Seperti ini, kolom pendapatan nilai asli dikalikan 10.000. Akan saya kalikan. Oke, setelah itu untuk nomor satunya, gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Saya gunakan sintaks yang saya buat. Nah, dari histogram yang kita lihat bahwa sebagian besar dari histogram yang kita lihat bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat kebahagiaan pada posisi sedang, yaitu frekuensi data paling banyak berada pada nilai tengah sekitar 3-5. Kemudian frekuensi pada nilai rendah dan tinggi semakin sedikit. Histogram juga tampak relatif simetris dan tidak menunjukkan penyimpangan ekstrim ke kiri maupun ke kanan. Oleh karena itu, untuk kesimpulannya, histogram ini menunjukkan bahwa variabel terikat kebahagiaan memiliki distribusi yang normal, karena simetris juga. Baik, untuk nomor 2. Gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Berdasarkan scatter plot yang kita lihat, terlihat bahwa titik-titik data membentuk pola yang naik dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan adanya linear positif antara kedua variabel. Artinya, semakin tinggi pendapatan, maka tingkat kebahagiaannya juga semakin meningkat. Titik-titik data mengikuti arah garis lurus sehingga hubungan antar variabel dapat dikatakan linear. Tidak terlihat pola melengkung ataupun pola acak. Yang ekstrim ini sebenarnya acak tapi tidak ekstrim. Jadi asumsi linearitas itu terpenuhi. Untuk nomor 3,
Lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Hasil linearnya itu bahwa pendapatan mempengaruhi kebahagiaan. Hasil linear sederhananya menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap kebahagiaan. Di sini dapat kita lihat bahwa kebahagiaan di sini dapat kita lihat jika pendapatan meningkat 1 poin, maka kebahagiaan akan naik sekitar 7,12 poin. Di sini dapat kita lihat bahwa semakin tinggi pendapatan maka akan berpengaruh kepada kebahagiaan. Di sini dapat kita lihat bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kebahagiaannya juga cenderung meningkat. Dari hasil outputnya juga terdapat kurang dari 2E-16. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan berpengaruh signifikan terhadap variabel kebahagiaan. Kemudian ada nilai multiple R-squared, itu 0,7452. Berarti sekitar 74,52% tingkat kebahagiaan dapat dijelaskan oleh pendapatan. Sisanya karena faktor lain. Berarti kesimpulannya itu, hasil regresi menunjukkan bahwa pendapatan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kebahagiaan. Untuk nomor selanjutnya, gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedastisitas. Dapat kita lihat berdasarkan plot residual versus fitted. Titik-titik ini menyebar secara acak di sekitar garis horizontal 0 dan tidak membentuk pola tertentu seperti pola kipas atau gelombang. Titik-titik residual terlihat menyebar secara acak di sekitar garis horizontal 0 dan tidak membentuk pola tertentu seperti pola kipas atau gelombang. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas.
Selanjutnya, berdasarkan grafik Q-min-Q residual, titik-titik residual terlihat mengikuti garis horizontal. Hal ini menunjukkan bahwa residual pada model regresi cenderung berdistribusi normal. Meskipun terlihat ada titik-titik menyebar di bagian ujung, tetapi penyimpangan tersebut tidak terlalu besar dan masih dapat diterima. Kemudian untuk scale location, untuk garis merah yang ada di tengah ini cukup rata, cukup datar. Titik-titiknya acak tapi tidak membentuk pola tertentu, sehingga asumsi homoskedastisitas juga terpenuhi. Kemudian pada plot residuals versus leverage terlihat menyebar cukup acak. Tidak ada pola yang jelas seperti melebar ke satu arah atau membentuk kurva tertentu. Sebaran residualnya acak berarti mendukung asumsi homoskedasitas. Seperti pada plot sebelumnya, sebaran residualnya juga acak. Kemudian juga tidak membentuk seperti gelombang atau kipas sehingga mendukung asumsi homoskedastisitas. Selanjutnya untuk yang terakhir, visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Ada plot data points, lalu garis regresi,
Oke, dari hasil grafik ini menunjukkan grafik positif, menunjukkan adanya hubungan positif. Jika semakin besar pendapatan, kebahagiaan cenderung meningkat. Garis merah ini membantu melihat pola umum, sementara titik-titik biru menunjukkan variasi nyata dari data. Dengan visualisasi ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kebahagiaan, dan model regresi linear berhasil menangkap pola tersebut. Baik, untuk tugas 2 dari mata kuliah analisis dan visualisasi data sudah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.